Halo guys, kembali lagi bersama saya Yanti. Di video kali ini saya mau membahas tentang di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain Yesus Kristus. Oke, kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Mari kita membaca Galatia 3 ayat 1-14. Saya akan baca yang ayat 13-nya saja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Menurut pandangan orang-orang dunia, salib adalah lambang kutuk dan penghukuman. Karena itu, mereka memandang rendah dan hina orang yang menjalani hukum di atas kayu salib. Tetapi bagi orang percaya, salib justru merupakan sebuah kemenangan yang memerdekakan, yaitu kemenangan atas kutuk dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kristus yang tidak pernah berbuat dosa dan bahkan tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena dosa dan pelanggaran kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Juga segala kutuk yang telah membelenggu kehidupan kita ditanggungkan kepadanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu terdapat dalam Galatia 3 ayat 13 yang saya baca tadi. Rasul Paulus menyatakan, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Itu terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Bagi orang-orang yang akan binasa, berita tentang salib Kristus adalah kebodohan, karena mereka tidak mengerti tentang rencana keselamatan Bapa bagi dunia melalui anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 11. Bagi orang yang tidak percaya, salib tetaplah sebuah kutuk yang ditimpakan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan besar, dan mustahil keselamatan atau penebusan dosa manusia diperoleh melalui orang yang mati di atas kayu salib. Karena itu orang-orang yang tidak percaya kepada pengorbanan Kristus bagi kita. Orang-orang dunia berprinsip bahwa keselamatan kekal dapat diperoleh melalui amal kebaikan. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk melakukan amal sebanyak mungkin. Yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa besar amal yang harus kita lakukan untuk menembus dosa-dosa yang kita perbuat selama hidup kita? Penebusan dosa hanya dapat dilakukan melalui karya Kristus di atas kayu salib. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Itu terdapat dalam Efesus 1 ayat 7. Jelas bahwa di luar Kristus tidak ada penebusan dosa dan tidak ada jaminan untuk kehidupan yang kekal. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita
kita diselamatkan selain di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Terima kasih sudah menonton dan mensupport video ini. Semoga firman Tuhan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo sahabat setia channel Mavito, kembali lagi bersama saya Yanti. Di video kali ini saya mau membahas tentang jalan hidup kita. Tuhan punya cara yang luar biasa bagi kita. Oke, kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Mari kita membaca Ayub 23 ayat 1 sampai 17. Saya akan baca yang ayat 10-nya saja. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tuhan juga punya cara lain untuk menguji kualitas iman seseorang, yaitu melalui masalah atau penderitaan. Masalah atau penderitaan yang dimaksud bisa berupa krisis ekonomi, sakit penyakit, dan masih banyak lagi. Ada dua kemungkinan reaksi orang ketika berada dalam masalah atau penderitaan tersebut. Yang pertama, semakin mendekat kepada Tuhan dan mencari wajah-Nya, seperti pemazmur mengatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji. Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 67. Dan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 71. Yang kedua, menjauh dan meninggalkan Tuhan karena kecewa kepadanya. Ayub sekalipun adalah orang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Dan terdapat dalam Ayub 1 ayat 1. Ia pun tak luput dari ujian. Tuhan mengizinkan Ayub melewati masa-masa yang sangat menyesakan, yang bisa dikatakan sebagai suatu tragedi atau musibah, di mana di dalam waktu sekejap hal-hal buruk terjadi padanya secara beruntun. Anak-anaknya mati, rumahnya terbakar, harta benda ludes, tubuhnya terkena sakit, dan istrinya pun meninggalkan dia. Lengkap sudah penderitaan yang Ayub harus alami. Namun dalam keterpurukan ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat kurang patut. Itu terdapat dalam Ayub 1 ayat 22. Saat segala sesuatunya tampak buruk, seringkali kita memiliki respon yang negatif, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Kita tidak berhenti mengeluh, mengomel, dan bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Berdoa menjadi malas, ibadah menjadi malas, pelayanan orang ogal-ogalan. Kalau kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dan meninggalkan Tuhan, jangan sekali-sekali undur dari Tuhan hanya karena masalah yang kamu hadapi. Karena memberitakan Injil, Rasul Paulus harus mengalami penderitaan, tetapi hal itu tak menyurutkan langkah dan semangatnya untuk tetap melayani Tuhan. Ia tidak kecewa, apalagi sampai lari dari panggilan Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita harus melewati masalah, penderitaan, agar kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah
kuasaku menjadi sempurna. Itu firman Tuhan terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat 9 bagian B. Di balik penderitaan ada berkat besar Tuhan sediakan bagi yang mampu bertahan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bye-bye. Halo guys, kembali lagi bersama saya Yanti. Di video kali ini saya mau membahas tentang tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Oke, kita langsung aja ke videonya. Selamat menonton. Mari kita membaca Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan baca yang ayat 17-nya saja. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa. Segala terang padanya, tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus menegaskan bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu datangnya dari Bapa. Rencana dan rancangannya selalu baik untuk umatnya. Sebab aku ini mengetahui mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu terdapat dalam Yeremia 29 ayat 11. Begitu pula Kristus menegaskan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu terdapat dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian D. Kita patut bersyukur dan berbangga hati karena kita punya Bapa yang teramat baik, yang kebaikannya tidak hanya terjadi di musim-musim tertentu, tapi di sepanjang musim kehidupan kita. Kebaikannya tidak pernah berubah. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu terdapat dalam Mazmur 100 ayat 5. Bila saat ini saudara sedang menghadapi masalah atau pergumulan hidup yang berat, jangan berputus asa. Serahkan semua beban saudara kepada Tuhan, karena Ia sangat bisa diandalkan. Dia sudah lebih dari cukup. Tuhan rindu melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita, anak-anaknya, bukan karena kita ini berjasa atau layak. Tuhan melakukan perkara-perkara yang baik bagi kita karena Ia memang baik. Bahkan Kristus telah mati untuk kita, dan ketika kita masih berdosa, terdapat dalam Roma 5 ayat 8 bagian D. Walaupun segala sesuatu yang ada di dunia ini berubah, firman-Nya tidak akan pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Itu terdapat dalam Matius 24 ayat 35. Tuhan tidak pernah berubah. Ia tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu terdapat dalam Ibrani 13 ayat 8. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Justru kita ini yang mudah sekali berubah. Kasih, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika berada dalam situasi baik, kita mengasihi Tuhan. Tapi begitu diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik, kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan langsung berubah 180 derajat Celcius. Tidak ada kasih seperti kasih Tuhan. Kasih-Nya abadi dan tak pernah diragukan lagi. Terima kasih sudah menonton dan mensupport video ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.